Ya, nah, crab ya kan juga dari sana. Iya. Gitu. Ya, penting kan gerakannya dia agak Iya. merangkak. Oh, oke. Iya. Masih kita mau Listen, 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 listen. Oke, welcome Healthy People. Balik lagi sama gua Paul di sini, dan kali ini gua datang satu partner yang mungkin udah tahu, ya, namanya adalah Bapak Eki. Halo Healthy People, apa kabar? Semoga tetap healthy ya. Nah, selain itu kita juga datangin satu narasumber yang masih di bidang olahraga, tapi lebih ke arah apa dibilang freestyle. Freestyle, ya freestyle. Pokoknya ini hits banget ya. Hits banget loh bintang tamunya. Oke, kalau dia di siapa sih yang kenal dia di dunia lari gitu? Itu hits banget pokoknya, ini keren banget. Kita tanya langsung aja, silakan. Halo Healthy People ya. Oke, selamat datang. Thank you Paul sama Mas Deki ya udah undang di podcast apa nih? Jurnal Ya, Podcast. jurnal Voice. Dan Voice. Siap. Iya. Oke, udah berapa lama? Apa ini Pengalaman. pengalaman nih? Oke, pengalaman apa itu? Pengalaman yang meneji berarti. Oke, jadi mungkin aku cerita sendiri ya. Aku tuh dulu sebelumnya pernah kerja di gym itu dari tahun 2015, tapi bukan sebagai personal trainer ya. Jadi kebetulan background knowledge aku tuh di IT. Oke. Wah, keren banget loh di IT. Iya, ya. jadi sempat jadi langsung jadi olahragawan. Wow. Oke. Iya, jadi aku tuh dulu di IT support di salah satu tempat olahraga juga, dan di situ sempat 2 tahun. Habis itu sempat juga di Mega Gym. Mega Gym itu juga sebenarnya belum jadi personal trainer juga. Dulu di bagian marketing. Oke. Jadi masih ada hubungannya sama Iyalah, sudah sama olahraga. Ya, Masih ada hubungan sama olahraga, dan kebetulan memang passion dari olahraga itu udah sejak lama banget sih, dari tahun 2011 gitu kan. Karena dulu aku juga sempat obesitas gitu kan, sempat ada keinginan buat nurunin berat badan gitu kan. Asli obesitas tuh waktu itu berapa tuh? Berapa kilo? Berapa ya? Dari 86, 86. Sekarang berapa nih Riyadi? 68. 68. Dikali-kali doang ya. Jangan kalau kayak saya ya. 70 jadi 90 ya. Oke deh, oke kalau gitu. Oke, nah kita kan tadi bicara tentang topik yang agak mungkin orang belum pernah dengar ya. Jadi pembahasan kita adalah animal flow. Oke. Bisa tolong jelasin nggak apa sih sebenarnya animal flow? Iya. Animal flow itu apa sih sebenarnya? Kalau kayak ditanya aku apa itu animal flow, itu apa ya? Gerakan binatang. Kita tidak seperti binatang. Kan gitu kan? Coba deh. Aku boleh cerita dulu ya. Boleh. Ya. Jadi setelah aku setelah masuk di dunia gym ya kan, berpengalaman di IT terus digital marketing, aku memutuskan untuk mendalami dunia fitness sendiri dengan mengambil sertifikasi personal trainer ya. Oke. Nah, habis itu kebetulan tahun ini aku juga baru ngambil sertifikasi untuk animal flow. Nah, jadi animal flow ini bukan cuma sekedar gerakan-gerakan yang kalau kita searching di Google sebenarnya udah banyak. Sebenarnya animal flow itu gerakan-gerakannya juga sudah sering dipraktekkan di dunia gym, seperti mungkin gerakan-gerakan yang merangkak gitu kan. Nah, kalau untuk animal flow sendiri itu dia benar-benar gerakannya itu adalah 100% body weight training. Jadi dia tuh adalah latihan tanpa menggunakan beban ya. Jadi cuma menggunakan beban tubuh aja gitu, body weight, dan kita benar-benar nggak harus pakai alat apapun. Ya. Jadi benar-benar semakin free. besar badan seseorang semakin berat dia gitu loh. Ya, ya bisa jadi begitu. Nah, terus juga tujuannya, nah dia itu kan gerakannya body weight ya. Selain itu dia juga ground based. Jadi dilakukannya itu di permukaan tanah atau permukaan lantai. Jadi benar-benar ground based. Kita nggak ada gerakan yang berdiri. Semuanya kedua tangan kita dengan kedua kaki itu bertumpu pada lantai. Kita sebutnya namanya QMT atau quadrupedal movement training. Nah, boleh dulu. QMT, quadrupedal movement training. Tuh, nanti buat namanya. Ya. Jadi quadrupedal itu kan artinya 4 kaki ya. Jadi kita tuh bergerak seperti hewan berkaki 4. Macam-macam.
bisa kayak crawling lah istilahnya, jadi kayak bear, kemudian kayak crab, terus habis itu bisa krokodil, macam-macam. Crab bukannya kakinya enam. Apa? Crab bukan kakinya enam. Crab ya kan juga dari tanah. Iya. Ya, tapi kan gerakannya dia agak Iya. merangkak. Oke. Iya. Masa kita mau Nah, yang kemudian adalah nggak Iya. bisa kita jadi burung ya. Nggak bisa ya, karena Iya. burung kan di udara, nggak merangkak. Bisa kalau mau lompat boleh. Oh gitu ya. Iya. Jadi, Oke. ya jadi dia memang base-nya adalah dia banyak posisi merangkak ya. Kenapa merangkak? Ternyata ya salah satunya itu memang yang animal flow ini basicnya itu dari posisi gimana waktu kita pertama bayi lahir ya kan pasti kita belajarnya merangkak dulu. Betul. Nah ternyata merangkak ini kalau berdasarkan sains itu dia bermanfaat buat perkembangan otak ketika kita masih tumbuh sebagai dari bayi gitu kan, pas ada di fase perkembangan otak itu merangkak itu bagus untuk melatih koordinasi otak, koordinasi mata, untuk perkembangan buat dia nanti baca, menulis, terus mengingat sesuatu gitu kan. Nah itu jadi merangkak itu salah satunya itu. Keren juga ya berarti ya. Berarti itu si animal flow itu kan tadi emang kita base-nya adalah ground base ya. Ground base, Gitu. Dan kita merangkak dengan mungkin dengan kaki dan tangan kita ya. Dengan Jadi kedua selain tangan, ya. selain dari healthy untuk badan kita, juga healthy untuk our mind juga ya. Iya betul. Oke, kan keren itu. Nah, Jadi bisa jadi dua-duanya nih, gak hanya mind body. body aja, tapi mind juga bisa healthy ya. Iya. Ya. Terus Animal Flow sendiri dia foundernya itu kan namanya Mike Fitz ya. Dia dari Amerika dan Animal Flow ini dia bentuk berdasarkan pengalaman dia sendiri dalam mengikuti berbagai aspek bodyweight. Contohnya misalnya calisthenics, parkour, big dance, terus gimnastik dan juga yoga. Jadi istilahnya Animal Flow ini kombinasi dari semuanya itu sehingga olahraganya itu bisa jadi sesuatu yang menarik dan bisa diikuti semua orang. Kreatif ya. Terus apa nih yang membuat Riyadi tertarik dengan animal flow ini? Aku tuh sebenarnya kalau Animal Flow ya, gerakan-gerakan Animal Flow aku sering ngelakuin gitu loh. Cuman kan kalau dulu kan yang kita tahu ya, biasanya kalau di fitness kayak bear crawl, ya kan, atau crab walk gitu-gitu kan. Animal apa sih yang pertama tuh apa? Cobra pose. Iya. Taunya ya ular ya. Ular. Salidanya ular ya. Ya, jadi yang bikin tertarik itu adalah ya, salah satunya karena gerakan Animal Flow ini nggak cuma bertujuan buat meningkatkan strength juga, koordinasi, tapi juga buat core stability juga, buat melatih stabilitas tubuh, gitu kan. Terus dia juga salah satu manfaatnya adalah buat meningkatkan mobility dan flexibility. Nah ini manfaatnya itu benar-benar bisa untuk semua pelaku olahraga ya, baik itu mereka suka olahraga lari, sepeda, olahraga weightlifting atau apapun, bahkan untuk sedentary people juga sangat bermanfaat buat mereka. Berarti ini bisa menjangkau untuk semua kalangan ya. Menjangkau semua kalangan. Ya. Dari tua sampai muda semuanya juga bisa melakukan Animal Flow. Apalagi kan sekarang nih orang lagi seneng banget sama sepeda ya, lagi Iya, hits banget, iya, lagi iya. sepeda nih, dan lari nih ya Bikin kan. sepeda, Bisa dong, berarti kita pakai animal flow itu bisa untuk support kalau kita mau sepedaan ya, lebih Iya. cepat, lebih kuat, sama Iya. lari kan. Iya bisa banget, karena kan jadi Animal Flow ini juga salah satu functional movement, functional training lah istilahnya kan. Kalau kita tahu functional training itu kan dia ada 3 multiplanar ya, jadi kayak sagittal plane, terus ada frontal sama transversal ya kan. Nah kalau misalnya aktivitas kita sehari-hari kayak misalnya lari, sepeda, atau mungkin angkat beban, atau mungkin ya berjalan aktivitas sehari-hari kan kita biasanya cuma sagittal gitu, itu jarang banget frontal, jarang banget muter rotation atau transversal kan. Nah jadi dengan kita latihan Animal Flow itu kita latihan functional, semuanya kena dalam satu latihan itu, semuanya itu kena gitu. Kita ada gerakan frontalnya, ada gerakan sagittal, ada gerakan rotational juga. Jadi kalau buat yang olahraga itu bisa manfaat banget buat mengurangi risiko cedera gitu. Karena dia ningkatin mobilitas tubuhnya juga, terus juga ningkatin flexibility juga gitu.
Tadi kan Riyadi bilang tuh bisa cocok untuk segala jenis umur ya Riyadi ya, ya kan. Yang pasti juga mungkin beberapa yang sudah dewasa lah, sudah mature ibaratnya lah. Ada dong sedikit option-optionnya karena mungkin dari mereka, aduh kan saya umurnya udah lumayan mature nih, saya nggak yakin saya bisa gitu. Tapi kan pasti ada optionnya juga dong. Gitu. Iya, ada. Dia kan bisa untuk semua orang ya. Betul. Bisa semua orang. Jadi latihannya itu dia ada progress dan regressnya juga. Jadi setiap kita mulai latihan, kita kan pasti ada pemanasan dulu. Pemanasan itu dalam bentuk tourist mobilization. Jadi yang pertama kita pastiin itu pergelangan tangannya harus healthy dulu gitu. Kita harus pastikan sendi-sendinya, terus pokoknya tulangnya juga semuanya itu ototnya juga udah siap gitu kan. Nah terus ketika activation, setelah mobilization kita ada namanya activation. Nah activation ini kan buat supaya body kita aware gitu kan. Nah ini juga ada regress dan progressnya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ngangkat lutut misalnya, oke lututnya nggak apa-apa di lantai. Kalau misalnya dia nggak bisa nge-reach sampai sekian derajat gitu, oke mereka boleh cuma sampai sedikit aja. Jadi sampai kapasitas maksimalnya dia aja ya? Sampai kapasitas maksimal pastinya. Jadi kita nggak akan memaksakan orang itu kalau memang dia mobility-nya masih terbatas, kalau memang dia masih tentang geraknya masih belum maksimal gitu kan. Pasti kita ada opsional itu. Menarik nih, nggak sabar pengen melihat gerakan seperti apa. Boleh banget. Bisa nggak ya aku mesti bisa? Oh bisa dong, pasti. Gitu. Good. Iya. Ya. Terus tadi Ria dibilang targetnya tuh kebanyakan itu sekarang nih ya animal flow itu yang digandrungi itu oleh kaum pria atau kaum wanita nih kebanyakan? Sekarang tuh justru kebanyakan aku tuh dapat kliennya malah wanita ya. Wanita ya. Sebenarnya sih cocoknya juga buat pria dan wanita gitu kalau tapi mungkin karena dalam kondisi pandemi ini kan aku nggak bisa ngadain kelas dalam bentuk offline. Jadi saat ini masih online gitu dan kebanyakan memang ternyata kebetulan rata-rata wanita gitu. Nah mungkin kalau offline beda cerita nanti ya. Karena gerakan-gerakannya itu seru ya, apalagi kalau misalnya mereka suka calisthenics ya, mereka suka yang gerakan push up, pull up, segala macam body weight training, mereka pasti suka gitu gerakan animal flow. Karena gerakan animal itu dia fluid, dia gerakannya itu satu gerakan dengan satu gerakan yang lain itu bisa terhubung gitu loh. Jadi kayak semacam dancing lah kita, tapi di lantai. Dancing di lantai ya. Ya kan kalau misalnya kayak dancing zumba, dancing atau yang lain kan maksudnya beda kan. Biasanya kan dominannya cewek kan gitu kan. Nah kalau ini dia memang kelihatan itu laki banget sebenarnya. Padahal itu sebenarnya sih tidak harus membuat badan seorang wanita itu menjadi lebih berotot ya, padahal itu bisa untuk mengencangkan gitu ya. Apalagi tadi ngomong masalah di abs ya, bagian perut ya. Ya kan di core ya. Terus kan nih contoh kayak aku nih, wah seneng banget sebagian one pack, kok one pack? Maksudnya, ya dong. Kenapa? Kita sudah one pack. Kita sudah one pack ya. Apa deh, tinggal 5 lagi ya. 5 lagi kita mesti latihan animal flow. Oke. Tinggal tambah 5 lagi ya. Buat 5 lagi. Sekarang kalau misalnya tentang animal flow, apakah itu bisa meningkatkan endurance? Bisa. Jadi yang bisa dilatih di animal flow ini tadi mobility, flexibility, power, coordination, strength, endurance. Tergantung di mana kita cara berlatihnya. Jadi latihannya kita bisa super slow, kita bisa fokus ke stability, kita juga bisa speed temponya kita naikin. Nah kalau temponya kita naikin itu namanya endurance. Gitu. Jadi kita bisa melatih semua elemen-elemen itu dalam satu kali latihan gitu. Jadi semuanya berkaitan ya sama lain. Berkaitan. Kalau misalnya untuk orang-orang yang baru kayak ikutan nih, contoh kayak aku nih baru kayak ikutan animal flow itu kayak apa? Oke. Apa aja sih yang bisa dibawa? Perlengkapannya, terus porsi latihannya seperti apa sih buat orang yang baru? Apa aja sih gitu? Yang perlu dibawa tuh niat dan tubuh. Niat dan tubuh ya? Oke, jadi niat nggak boleh taruh di rumah ya? Sama baju ya, baju sama aja. Oh, pasti dong. Ini jangan kayak binatang beneran ya. Masa kayak animal beneran, iya, pakai baju, ya kan seneng dong trainernya. Beda nantinya ya. Iya. Jangan kayak yang lain itu ya. Oke.
Oke. Nah, kalau buat untuk yang baru-baru pengen nih, selain niat dan tubuh, ya kan, apa Oke. yang harus dibahas? Iya, kita olahraga itu benar-benar cuma pakai body weight dan kita nggak perlu pakai matras. Kita bisa ngelakuin di permukaan mana aja, di lantai, di rumput. Kalau di outdoor kita bisa ngelakuin rumput supaya lebih aman juga sebenarnya. Kira permukaan laut ya? Enggak ya, permukaan apa aja katanya tadi ya? Iya, jadi kita bisa di mana aja. Justru kalau di outdoor kita bisa lebih leluasa dan lebih natural lah movementnya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya yang dipersiapkan ya cuman ya yang penting kita persiapkan tubuh kita aja supaya siap untuk berolahraga sih. Saya kan lihat nih beberapa ya di video ya di YouTube ya, ada yang kakinya sampai di apa sih? Lipat ke atas gitu segala macam. Nah, ya terus kan kalau misalnya orang yang pertama kali baru mau ikutan pasti nggak bisa nih kakinya dulu yang ini atas gitu loh. Ya betul. Nah ini rata-rata banyak orang yang ngerasa jiper duluan Oh gitu. Itu cara yang buat motivasi mereka tuh. Aduh, gue nggak bisa nih, lepas ke atas sih kakinya nih. Digantung. Terus gimana cara yang motivasi mereka? Itu makanya kan jadi kalau aku sendiri tuh aku tuh bikin kelas introduction to animal flow. Jadi benar-benar introduction. Aku perkenalkan dulu nih animal flow itu seperti apa, tujuannya buat apa, dan fungsinya seperti apa gitu kan. Jadi mereka bakal ngerti gitu, dan movementnya pun sebenarnya kalau yang kita lihat mungkin di video di mana-mana gitu kan, itu kan sebenarnya gerakan-gerakannya mungkin mereka udah advance, udah yang gerakannya itu udah bagus banget gitu loh. Tapi sebenarnya ada juga gerakan regressnya. Kalau kayak yang scorpion movement, terus ada yang lain-lain, itu ada gerakan regressnya juga yang bisa kita lakukan. Kalau memang dia nggak bisa ngelakuin gerakan-gerakan tersebut, akan ada gerakan-gerakan yang mereka bisa lakukan sebelum mereka melakukan gerakan itu gitu. Ada regressnya juga berarti Ada regressnya ya. juga, Jadi aman kok hati people buat Dan- yang belum pernah Ya, nih yang pengen dan nyobain. pengen cobain aman kok gitu. Apalagi kan sekarang mungkin ada beberapa orang yang aduh aku malas main beban, aku malas ke gym Betul. gitu loh ya kan. Nah Ya. kita bisa pakai body weight kita sendiri berarti dong ya untuk bisa kita Latihan. olahraga juga ya. Betul. Nah, kalau menurut dia ini pandangan ke depan tentang animal flow itu bagaimana? Apakah dia akan terus meningkat atau malah tambah redup atau bagaimana? Menurut pandangan dia? Jadi kalau menurut aku itu animal flow jadi masih sesuatu yang baru di Indonesia. Beda sama di luar negeri. Karena kan kebetulan animal flow ini belum pernah ada workshopnya di Indonesia. Ya, baru satu itu pun ya internal. Oh. Internal di Bisa dong nanti ya kan ada people ya ini mengadakan workshop animal flow bisa lebih terkenal ya kan. Jadi waktu itu aku ikutan workshopnya animal flow sendiri online. Pas pandemi juga gitu, jadi sekitar bulan Agustus Juli gitu kan. Online dan memang belum banyak yang tahu gitu loh tentang animal flow, fungsinya seperti apa. Karena kan kebanyakan orang taunya olahraga yang lagi booming sekarang apa sih? Sepeda. Sepeda. Kalau itu olahraga ini ya. Cuma kalau misalnya kayak kelas-kelas apa sih? Oh iya. Bootcamp, Zumba. Zumba, Pengennya kalau nanti pengennya Zumba. Strong Nation, Confit ya segala macam itu kan olahraga yang memang sekarang banyak dilakuin gitu kan. Termasuk ya kalau olahraga outdoor yang paling gampang ikutan lari, sepeda. Nah, tapi kan kalau olahraga itu kan tentunya memiliki fungsi dan intensitas yang beda-beda. Ya kan. Kalau misalnya kayak contoh hit, apakah kita bisa hit setiap hari? Ya kan, apakah bagus gitu? Kalau misalnya kita latihan Setiap hari ya. Yang Korea ada. Setiap hari kita hit yang udah game. Waduh. Iya, terus kita mau lari setiap hari. Apakah Waduh. boleh gitu kan? Bisa sepeda ada tiap hari. hari. Bisa. Dari kenyataan. Iya. Oke juga ya. Oke. Oke. Ya jadi intinya nanti kalau misalnya olahraga itu kan kembali ke goal masing-masing Betul. ya kan. Terus juga kalau bisa sih kita variasikan gerakan-gerakannya gitu. Jadi kalau misalnya suka sama satu olahraga tertentu, misalnya contoh lari, misalnya contoh olahraga kelas Zumba atau Confit gitu kan, yang mungkin intensitasnya tinggi gitu kan. Nah kita harus cari alternatif lain juga yang tujuannya adalah buat salah satunya recovery, terus juga salah satunya buat yang meningkatkan flexibility juga. Jadi kayak semuanya itu balance gitu loh. Supporting juga ya. Supporting gitu. juga. Jadi ibaratnya healthy people nih
ya suka juga hobi kalian bisa kok disupport dengan Animal Flow ini. Iya benar. Ya kan gitu. Tadi yang Riyadi bilang ada yang suka potfit, ada yang suka zumba gitu, ada yang Iya. suka lari, berenang mungkin, ya kan. Bahkan crossfit ya, powerlifting segala Bahkan macam. crossfit kalau Mereka nanti pasti- bisa ya di support ya sama Animal Flow ya. Betul, karena kan mereka pasti butuh mobility ya, di Betul. bagian shoulder, di bagian flexor segala macam, pasti mereka butuh itu gitu loh. Jadi mereka harus ada balance antara satu olahraga dengan olahraga yang lain yang bersifat mungkin yang cocok buat itu buat menyeimbangkan olahraga mereka gitu. Gak sabar nih lihat videonya nanti seperti apa. Saya yakin nanti itu juga gak sabar ya. Emang kita mau bikin video nih? ini gitu. Apalagi buat aku yang baru banget nih, Iya. kayaknya oke juga Animal Flow ya. Terus kan ya aku juga suka lari, suka sepeda ya kan. Jadi untuk support Aktivitas. ya bagus banget ya namanya Animal Flow ya. Iya betul. Good, good, good. Menarik banget. Menarik sekali gitu loh Animal Flow ini ya, karena emang sekarang lagi boomingnya juga. Saya juga lihat di beberapa channel YouTube banyak juga yang Animal Flow. Bahkan Iya. saya sering juga GBK ada lagi Animal Flow tuh sendirian. Oh iya. Itu Animal Flow sendirian ya, bukan kayak binatang yang lain kan. Oh iya, iya. Kirain. Bukan. Tuh. Nah, mungkin dari lihat ini ada nggak sih sedikit saran buat orang-orang kayak saya nih yang pengen Animal Flow, baru pertama kali Animal Flow, yang gerakannya seperti apa, mungkin harus apa selain niatan tubuh juga Oke. gitu. Iya. Berarti gerakan dasar kali ya. Gerakan dasar. Lebih karena gerakan dasar. Iya, tadi kan mau bicara tentang introduction to Oke. apa namanya to Animal Animal Flow Flow, ya, ya. gitu. Itu biasanya tuh gerakannya seperti apa tuh ya? Oke, ini aku kasih gambaran. Jadi Animal Flow itu ada 6 komponen. Ya, komponen pertama yang kita lakukan tadi wrist mobilization atau pemanasannya di bagian pergelangan tangan. Karena kita tuh jarang latihan yang kedua tangan kita tuh saling bertumpu pada lantai gitu kan. Kebanyakan kan kita latihannya beban gitu kan. Cuman kalau udah berhubungan dengan lantai itu kadang kita butuh stabilisasi lah di bagian tangan juga, di bagian bahu gitu kan. Dan pergelangan tangan kan juga belum tentu kan apakah pergelangan tangannya kuat apa enggak. Jadi kita harus pastikan pergelangan tangan itu udah fleksibel gitu kan. Jadi pertama kita mesti hindarin injury dulu ya. Injury Tapi kan, dulu. biasanya kan sebagai orang yang baru tuh kayak saya misalnya, aduh mesti bertumpu di mana? Di kedua belah tangan ya, takutnya Iya. ntar aduh injury atau mungkin ada beberapa orang yang mungkin punya cedera sebelumnya gitu. Iya, betul ya. Jadi yang pertama pasti semua olahraga apapun nggak cuma Animal Flow ya. Jadi injury prevention itu harus kita kedepankan lah. Sekarang ini harus ya, sekarang ya. Yes. Kebanyakan kan orang kan olahraga Langsung aja gitu, Iya. nggak Apalagi kalau injury-nya dia apa. lihat YouTube itu kan langsung paling ikutin tampaknya Iya. sesuai ya. Iya, tahu-tahu langsung mati aja gitu ya. Itu dulu tiba-tiba buk pingsan. Berat. Iya. Dan yang manis sangat. Oke. Ya, jadi komponen pertama tadi wrist mobilization. Terus yang komponen kedua adalah muscle activation. Ya, activation ini ada 2 jenis posisi hewan yang kita lakukan. Yang pertama static beast. Static beast itu merangkak. Static beast. Namanya beast. Static beast. Serem juga ya, apa sih? Nah. Buas Buas. statis. Iya, static Iya. beast. Bukan Beauty and the Beast. Oke, yang kedua static crab. Pitting. Static crab. Jadi ada ada 2 posisi yang akan kita lakukan. Yaitu tujuannya ya buat aktivasi tubuh kita juga gitu kan, buat body awareness juga. Dari situ juga seorang trainer dia juga bisa melakukan gerakan itu untuk postural assessment. Jadi buat mengetahui kalau ada terjadi ketidakseimbangan otot antara sisi kiri dan sisi kanan, itu juga bisa jadi salah satu alternatif lah buat trainer untuk kalau misalnya punya klien yang mungkin punya masalah imbalance. Jadi bisa dilakuin gerakan. Jadi itu mungkin Riyadi tuh pernah handling klien nih dengan kebutuhan khusus lah, mungkin dia pernah punya injury. Nah terus gimana cara Riyadi untuk menggunakan Animal Flow ini buat mereka gitu? Pernah nggak punya pengalaman itu dengan klien? Kalau jadi kan kalau aku sendiri tuh ngadain kelasnya itu online ya, dan itu grup, jadi belum private sih, jadi lebih ke grup training. Dan kemarin sih memang ada beberapa yang memang mereka ikutan, dia nanya dulu nih, saya punya tennis elbow, boleh nggak ikutan? Saya juga kebetulan kan saya juga searching, terus saya juga tanya-tanya sama expert di bidang Animal Flow juga.
katanya sih nggak apa-apa gitu. Memang apa ya kan namanya kondisi cedera kan kita harus tahu, kita nggak bisa langsung menilai oke, cedera ini boleh apa enggak. Kita kan nggak tahu historinya di mana, kapan terjadi cederanya, terus kata dokter seperti apa gitu kan, separah apa gitu kan. Jadi nggak apa-apa dilakuin gitu kan, tapi intinya dengerin tubuh aja gitu loh. Kalau memang lo ngerasa sakit, lo ngerasa nggak nyaman, oke, stop di situ, kita lakukan gerakan yang regressnya. Jadi di awal dulu udah kita bilangin ya, kalau sudah merasa sakit, listen to your body, you know your body best, ya kan. Jadi ya stop dulu aja, ya kan. Apalagi kan platform online itu kan kita cuma bisa melihat melalui video ya. Kalau platform yang offline kan kita bisa lihat, wah ini gerakannya nih salah nih, atau ini udah mukanya udah mulai merah nih, kayaknya udah mau gaya-gaya apa nih yang aneh-aneh. Makanya udah berubah jadi singa gitu. Aduh ini kayaknya apa nih? Iya. Ya jadi kalau masalah injury ya kayak tadi ada yang mungkin dia punya cedera itu, terus ada juga yang cedera ankle gitu kan. Justru mereka ada yang cedera ankle, dia disarankan sama dia punya coach sendiri, dia kebetulan dia punya PT. Coachnya malah nyaranin coba cari misalkan animal flow gitu kan, cari sesuatu yang bisa meningkatkan mobility gitu. Soalnya dia mobility-nya bisa dibilang mungkin parah lah gitu kan. Jadi perlu gerakan-gerakan yang bersifat mobility supaya itu membantu gerakan dia sehari-hari gitu. Gitu. Soalnya animal flow itu nggak cuma ya olahraga yang gitu-gitu aja sebenarnya, tapi itu juga ngebantu postural buat membenerin postur juga gerakannya. Mungkin nanti pas kita sudah masuk di usia senja, masih bagus ya postur kita ya, gitu. Karena kan orang-orang yang usia senja itu sudah mulai membungkuk segala macam. Apalagi kalau di kantor kan tuh kebanyakan kita duduk aja tuh kita cenderung membungkuk ke depan gitu ya, healthy people. Jadi ini bisa banget ya memperbaiki postur tubuh kita. Iya, kalau buat orang-orang yang kantoran ya, kalau dia 8 jam duduk kerjaannya gitu kan, terus forward head gitu kan, kepalanya maju ke depan gitu kan. Nah itu kan kita di animal flow itu kita bakal selalu fokus ke postur gitu. Pastiin dia melakukan posturnya dengan benar, terus dia membuka chestnya supaya ya ini juga tegak lagi gitu kan. Terus kebanyakan darah masuk, kita lebih jernih, lebih fresh ya kan. Terus kan kalau olahraga kan kebanyakan yang kita tahu kalau misalnya olahraga kaki apa sih? Squat, terus apa lagi deadlift misalnya apa gitu kan. Nah kalau yang orang-orang tuh ngelakuinnya tuh fokusnya ke depan kan, tapi jarang yang fokus ke belakang. Misalnya fokus ke back, fokus ke bokong, hamstring gitu kan. Nah ini kan juga buat melatih bagian belakang juga supaya balance antara anterior sama posterior gitu. Jadi supaya balance gitu loh latihannya. Oke, good ya, balance body and mind. Betul. Good. Oh, menambah lagi nggak? Oh, ada nih. Jadi kita juga dari seorang personal trainer ya kan. Gimana nih? Kalau kita berdua kan memang personal trainer ya. Dari HR, dari marketing gitu. Nah, Paul gimana nih? Paling kalau dari gue pribadi paling nambahin ini aja. Nah, untuk selesai dari kita latihan animal flow itu, apakah itu nantinya akan untuk meningkatin ke fase berikutnya itu berapa lama ya kira-kira? Dari dia misalkan kayak tadi Deki bilang saya baru memulai, kan saya nggak tahu, kan ada regressionnya. Nah dari arah regression menuju ke arah progression itu butuh berapa lama biasanya? Nah itu kan tergantung dari konsistensi kita juga ya, dari seberapa sering juga kita latihan kan. Setiap olahraga pun gitu kan, pasti kita harus ada yang namanya mengatur jadwal kita juga untuk latihan secara intens gitu kan. Kalau misalnya dari situ sih ya, kalau melihat progresnya sendiri kan sebenarnya bisa dirasakan diri sendiri gitu kan. Berapa lama gue bisa ini? Kayak misalnya kebetulan kan klien itu juga masih belum banyak gitu kan yang latihan animal flow. Kalau dari diri sendiri waktu lo coba animal flow memang pasti kita koordinasinya itu berantakan gitu loh. Jadi kalau kayak aku sendiri misalnya contoh mau menangkap gitu kan, harusnya tangan ini maju kan, kaki ini maju, jadi kayak nggak sinkron gitu kan. Kalau langsung ngerangkap, ngesot. Jadi gimana dong? Kalau kita udah gerakan yang satu ngesot, nggak ada ya? Itu kalau
Oh iya ya. Makanya ya. Tapi kita juga melantai. Ini topik ya. Tapi ada loh gerakan yang gitu. Oh ada ya. Oh ada ya. Jadi namanya tuh apa? Dia kayak lizard kayak. Lizard ya. Yang mana mungkin di Amerika nggak tahu ya apa itu susah ngesot ya. Cuma kalau tahu di zaman keterunya ngesot gitu. Oke. Sliding nurse namanya. Hah? Sliding nurse. Sliding nurse kalau ya. Iya. Jadi memang kalau itu tergantung lagi ya dari seberapa sering kita latihan ya. Kalau aku sih bisa merasakan manfaatnya mungkin dalam sebulan gitu kan. Ada juga yang mungkin yang bisa 2 bulan gitu kan, karena kebetulan kemarin ada satu klien gitu kan, pas gue lihat latihan kecilan dan shouldernya kebentuk gitu. Padahal cuma latihan quadruped aja gitu, latihan cuma ngerampak doang gitu kan. Ternyata dia kombinasikan juga dengan latihan calisthenics gitu, latihan lain. Tapi gerakannya juga udah mulai stabil, beda sama waktu pertama kali dia merangkak itu, dan ketika melakukan gerakan cross lateral movement itu beda aja gitu loh, kelihatan bedanya. Biasanya kalau bisa tani kan getar-getar nggak stabil kan. Nah tapi begitu udah biasa nanti udah udah stabil ya. Udah mulai stabil gitu. Menarik sih ya, kalau yang memang suka latihan di gym, ya bisa juga nih latihan animal flow nih, supaya bisa meningkatkan endurance, bisa lebih kuat ngangkat beban. Fleksibel juga. Iya kan, dengan postur tubuh yang benar pastinya. Ya apalagi banyak banget orang yang pengen, aku pengen six pack, aku pengen berotot, ya kan. Bisa juga latihan nih ya. Dari variasi ya. Iya. Nah itu kan tadi kan aku jelasin, tadi baru 2 tuh, yang tadi was mobilization sama activation. Nah yang ketiga itu form specific stretches. From specific stretch. Specific stretch. Specific stretch. Jadi itu stretching. Nah makanya kan tadi di awal kan aku bilang dia tuh ada kombinasi kayak yoga juga, makanya ada beberapa gerakan yang mirip yoga. Gitu. Jadi kombinasi juga ya berarti ini ya. Nah, stretch ini dia full body sih, jadi benar full body stretch, kena ke seluruh tubuh tujuannya. Jadi salah satunya kayak squatting movement tadi itu kan buat posterior, buat otot belakang kita semua di stretch gitu kan. Ada juga yang buat bagian depan. Gitu. Jadi biasanya pose bagian depan. cobra pose Cobra ya. pose ya, taunya cobra doang, aku taunya cobra pose gitu. Nah bedanya sama cobra pose kita nggak, jadi ada satu gerakan mirip child pose, tapi itu bukan child pose. Namanya loaded beast. Jadi ceritanya itu. Aduh, berarti roaming semua ya. Makanya nanti ikutan biar tahu. Makanya ikutan biar tahu ya. Boleh biar tahu nih. Kebetulan nih untuk masalah ngomong intern. Jadi kan belajar online. Yes. Itu seminggu berapa kali? Seminggu untuk sementara saat ini 2 kali. 2 kali. Cuman rencana nanti bakal 3 kali, satunya offline. Oke. Gitu. Nah untuk online seminggu 2 kali, hari ini apa? Hari Kamis dan hari Sabtu. Nah untuk 100 people kira-kira yang mau ikut kelasnya dia ini ada term and conditionnya? Term and conditionnya Kalau dulu IG-nya dong, Iya. IG-nya apa? Nanti di-share ya, buat artikel ya, supaya bisa dilihat nih. Wah, ternyata ini animal flow ala Riyadi gitu. Kan banyak animal flow di mana-mana kan. Iya. Riyadi seperti apa sih animal flow-nya? Iya. Dan sebenarnya masih belum banyak ya, kalau di Indonesia itu masih susah, apalagi kalau nemuin yang reguler. Kalau kebetulan kan aku ngadain reguler sekarang Kamis sama Sabtu, gitu kan. Jadi dan itu pun online gitu kan. Nah kalau misalnya mau ikutan ya tinggal follow aja Instagramnya gitu kan. Oke. Nanti pacaran Ya, nanti udah ya. nanti. Nanti ya. Karena Oke. tadi kan bertiga nih share-nya kan, Iya. gitu loh, masih ada 4, 5 dan 6. Nanti kita akan kita akan kepoin dikit nanti, gitu kan. Iya. IG-nya Riyadi apa sih gitu. Oke, tadi form specific stretch. Jadi kita pastiin badan kita tuh, jadi ini udah apa tadi? Yang pertama udah mobilization, activation, masih ada stretching kan? Banyak jadinya. Kita 3 kali ini masih mempersiapkan tubuh gitu loh, benar-benar conditioning dulu. Jadi benar-benar kita pastiin ya supaya nanti badannya dia bisa ngelakuin gerakan-gerakan yang udah lumayan berat gitu kan. Nah jadi kita pastiin yang pertama di mobilization, activation, kemudian stretch. Terus yang keempat kita biasanya ngelakuin namanya traveling forms. Traveling forms itu dia gerakan berpindah. Jadi kita udah meniru kita udah meniru gerakan hewan. Nah, Hewan yang berpindah seperti apa ya? Nah, gitu. ada 3 base, ada tiga animal base dari animal flow ini. Kita nyebutnya sih ABC drill. Kalau lari kan ada nih latihan ABC drill. Di animal flow juga ada ABC drill. A itu 8,
D itu beast, C itu crab. Apa E? E itu crab. Beast dan crab. Yes. Nah, jadi gerakan berpindah, ada yang jalan ke depan, ada yang jalan ke belakang, ada yang jalan ke samping, lateral, forward, reverse. Nah, Enggak ada ngegantung, kan E itu saya gantung di pohon. Enggak ya? Ada ya? enggak. Oh iya, kan di ground base. Ground base. Terus variasinya juga banyak sih sebenarnya. Itu 3 base dari animal flow level 1. Kalau misalnya level 2 nanti ada yang crocodile, ada yang leopard, ada yang lain-lain gitu kan. Banyak bagi-bagi level-levelnya juga. Ada level-levelnya juga gitu. Betul, aku masih level 1. Yang level tinggi ntar ada apa? Elephant itu. Tapi berat dong. Berat, dia level 1 certified tuh. Makanya tertarik banget nih gitu. Iya. Kayak gue nih harus people yang memang senang lari sama sepeda, nih oke kawan bisa menang kekuatan. Iya. Oke. Nah tadi baru 5 ya? Tadi berempat. Dua lagi nih. Nah, yang kelima ini namanya switch and transition. Nah, switch and transition ini dia gerakan-gerakan animal flow yang nanti bisa kita hubungkan satu sama lain. Gitu, bisa digabungkan sama traveling forms, bisa digabungkan dengan stretch-nya gitu kan. Nanti jadi satu kesatuan yang terakhir namanya flow. Nah, flow ini yang bikin gerakan animal flow ini bisa kita lakukan secara fluid gitu. Jadi mengalir dari satu gerakan ke satu gerakan yang lain dan bisa kreatif juga gitu. Makanya gerakannya kan beda-beda kan. Iya. Dia kayak dance gitu, kita bikin koreografinya sendiri bisa dari satu gerakan ke gerakan lain. Jadi bisa kreatif ya di animal flow ini ya. Terus ada limiternya ya, limiter gerakannya nggak ada ya. Yang penting dia bisa combine dari satu gerakan yang satu ke gerakan yang lain, dan itu yang penting masih berhubungan ya. Masih berhubungan, betul. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya mau dikombin sama gerakan bodyweight yang lain, contoh push up, bisa ya, mau ada juga dikombin ya. sama squat, mau digabungkan dengan yang lain, itu bisa. Bisa ya. Mau zumba di situ? Bisa ya. Bisa bawa lagi ya. Zumba gitu. Jadi sebenarnya animal flow nggak harus yang pure animal flow ada gitu, tapi ada juga yang mungkin dia kombinasi sama olahraga lain bisa. Bisa jadi mix and match aja ya, tergantung dari mungkin seleranya dari tergantung Si orangnya. orangnya seperti apa. Misalnya mau dijadiin pemanasan atau pendinginan juga bisa. Gitu. Biasanya nih kalau lihat ini untuk orang-orang yang baru banget nih ikutan animal flow, biasanya tuh satu sesi berapa lama? Satu sesi bisa biasanya 1 jam sih. 1 jam. Tapi 40 menit juga bisa. 40 menit sampai 1 jam ya berarti ya. Iya. Oke, baik. Gitu. Nah, tadi kan kita gaji nih, ya. Kalau tertarik sama animal flow, bisa dong kepoin IG-nya Riyadi, ya kan, siapa tahu bisa nih nantinya dari Healthy People, aku kepengen dong ikutan animal flow, aku kepengen dong bisa support lari aku gitu loh. Nah, apa nih Instagramnya? Kalau Instagram pribadi itu Riyadi ARS. Oke. RIADI ARS. Nanti Iya, kita kasih linknya ya, kita kasih. Tapi kalau untuk daftar animal flow-nya sendiri, kebetulan beda. Nanti kalau daftar animal flow-nya itu di Wellmover. Wellmover.id. Wellmover.id. Ada Instagramnya, terus kita juga ada platform ada Instagram, ada websitenya juga, terus bisa daftar di aplikasi. Oh, oke. Jadi tadi apa Instagramnya Riyadi ARS. Riyadi ARS ya, RIADIARS. Oke. Terus kalau mau coba daftar kelasnya itu bisa ke wellmover.id. ya. Di situ banyak kelas-kelas yang lain juga sih, nggak cuma animal flow. Jadi kita mau bikin kayak supaya orang tuh yang penting bergerak lah, apalagi di masa sekarang ini. Betul. Dia bisa bergerak di mana aja, di rumah, di kantor. Di rumah ya, apa sih bosen lihat TV juga beritanya tentang pandemi, narkoba, Kan itu kan bikin kita stres ya, pusing, stres ya kan, dan bisa bergerak di rumah. Betul. Good point tuh. Bagus. Iya. Nanti coba di data-data. Iya, nanti kita akan share juga. Nah, kalau dari Riyadi sendiri nih, kira-kira sarannya apa nih buat kedepannya supaya olahraga animal flow itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat kita? Ya, jadi sebenarnya yang penting kita harus
berani mencoba sesuatu hal yang baru ya. Ya betul. Gitu yang penting kalau misalnya udah doyan olahraga nih kan orang ini kan sekarang lagi doyan olahraga dan macam-macam olahraganya gitu kan. Betul. Nah, gimana caranya supaya mereka bisa kombinasikan olahraga mereka itu yang mereka sukai dengan olahraga yang lain gitu, supaya manfaat olahraganya ini tetap terjaga gitu, tetap dapat gitu kan. Nah, ya Animal Flow itu adalah salah satu alternatif buat mereka yang mungkin pengen meningkatkan mobility, mereka meningkatkan flexibility dan juga salah satu alternatif juga buat para pelaku olahraga yang mungkin pengen mengurangi risiko cedera gitu. Karena gerakan-gerakannya ya mirip-mirip gerakan-gerakan yoga, terus seru juga, jadi bisa bisa kayak dance juga. Seru banget tuh healthy people. Saya lihat YouTube-nya kakinya bisa sampai diputer gitu loh. Wah ini gerakan aku begini kakinya ya, wah keren nih gitu loh. Iya. Ada gerakan helikopter kaki muter-muter ya. Iya. Iya, jadi pokoknya yang penting kita kombinasikan semuanya gitu. Kalau memang suka olahraga hit, oke, nggak apa-apa. Tapi kombinasikan dengan yang lain gitu kan, dengan gerakan, dengan olahraga yang kalian suka tapi tetap bermanfaat dan resiko cedera juga lebih kecil gitu. Yang penting sehat ya, yang penting sehat, healthy mind, healthy body, ya kan, stay positif pastinya. Gitu. Nggak stres juga. Nggak stres juga ya. Sip. Mau menambahkan mungkin kamu? Udah paling dari saya itu aja. Oke, terima kasih ya Rian Sama-sama. atas sharingnya, ini keren banget nih healthy banyak. people nih. Bisa kayak poin Instagramnya, dia di sini juga pelari loh healthy people gitu. Jadi kalau kalian memang lari, bisa juga kayak poin loh. Rian ini terkenal banget di kalangan komunitas tari. Siapa sih yang tidak kenal Rian? Jadi healthy people nih bisa ikutin juga nih ya. Iya. Kalau yang senang dengan Animal Flow langsung deh gitu. Kepoin Kalau coba silakan gitu. Tinggal daftar aja sebenarnya. Iya, sih. nggak gampang, tidak ada oh, yang penting punya smartphone ya gitu loh. Punya smartphone, punya waktu juga buat Punya waktu juga. Harus dong waktu kita harus bisa Sediain lah ya. sediakan untuk kesehatan. Iya. Apalagi kalau online bisa di mana aja gitu. Di mana kan. aja. Bisa di rumah, tinggal baru bangun tidur, oke, udah siap-siap, nggak usah pakai baju juga nggak apa-apa. Iya benar-benar ada yang mau vlog banget dong, gitu. Ada yang mau banget dong. Iya, nyalain ya videonya. Iya, nanti ada undang-undang gitu ya. Oke. Baik, terima kasih nih Terima Rian kasih, ini terima udah kasih menyempatkan banyak. waktu sharing Thank untuk you. Animal Flow ini. Semoga nantinya kita bisa lihat videonya ya. Yes. Gitu. Ya, paling dari kita segitu dulu. Thank you dari datang. Thank you juga Bapak Diki sudah. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nanti kalau di nanti Oke, siap. Di nomor apa nih? Jadi kamu pencet ntar. Kalau ini sih tetap pakai baju ya, jangan. Oh, iya. Ya, gitu. Oke. Oke, hari ini Pak. Sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di next episode-nya dan ciao.